Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini melanjutkan soal tentang nilai fungsi pertemuan kemarin. Nomor 3, suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b. Jadi a dan b ini nanti berupa angka, dan ini belum diketahui angkanya berapa. Jika f5 sama dengan 20 dan f3 sama dengan 14, tentukan nilai a dan b. Yang b rumus fungsinya C F5, yang D bayangan dari 1. Kita kerjakan yang A dulu. Yang A dulu, tentukan nilai A dan B. Tadi rumus fungsinya Fx sama dengan AX ditambah B. Diketahui F5. F5, X-nya 5, ini diganti 5. A, X, itu A kali X. Berarti kalau A kali 5, nanti jadinya 5A ditambah B. F5 tadi berapa? 20, sama dengan 20. Terus diketahui lagi F3. X-nya 3, berarti ini 3. A kali 3, 3A ditambah B sama dengan F3 itu 14. Nah, kita akan cari A dan B dari dua persamaan yang terbentuk ini. Kita lihat koefisien yang sama dari B. Ini kan 1, ini 1. Kalau tidak ada angkanya berarti koefisiennya 1. B-nya kita hilangkan dengan cara kita kurangi. Jadi B kurangi B itu kan hilang. 0, jadi hilang, nggak usah ditulis. 5A kurangi 3A itu 2A. B kurangi B itu 0, nggak usah ditulis. 20 kurangi 14 itu 6. 2A sama dengan 6. Berarti A 6 dibagi 2. A-nya ketemu 3. Nah, setelah A ketemu 3, kita cari B. Caranya A-nya boleh masukkan persamaan pertama, boleh persamaan kedua. Bebas, saya pilih yang pertama ini. Jadi 5A ditambah B sama dengan 20. A-nya tadi 5A, itu 5 kali A, A-nya 3. Ganti 3 ditambah B sama dengan 20. 5 kali 3, 15, tambah B sama dengan 20. B-nya sama dengan pindah ruas jadi positif jadi negatif. 20 kurangi 15. Jadi B-nya 5. A-nya 3, B-nya 5. Sekarang jawaban B disuruh menentukan rumus fungsi. Rumus fungsinya tadi Fx sama dengan Ax tambah B. Fx sama dengan Ax tambah B. A-nya diganti 3, 3x ditambah B-nya diganti 5. Nah, jadilah rumus fungsi Fx sama dengan 3x tambah 5. Sekarang yang C disuruh menentukan F negatif 5. Nah, kita masukkan ke dalam rumus fungsi, X-nya diganti negatif 5. Ini 3 dikalikan, ini ganti negatif 5 tambah 5. 3 kali negatif 5, negatif 15 tambah 5. Hasilnya negatif 10. Sekarang yang D, bayangan dari 1. Maksudnya kamu disuruh mencari F1 atau nilai fungsi dari 1. Masukkan ke dalam rumus fungsi ini. 3x, 3 kali x-nya 1. 3 kali 1 ditambah 5. 3 ditambah 5. 8. Ya, jadi F1 nilainya 8. Sekarang ini korespondensi 1-1, yaitu suatu fungsi yang memasangkan semua anggota domain tepat satu ke anggota kodomain dan sebaliknya. Jadi intinya nanti domain dan kodomain semuanya anggota itu habis dipasangkan tepat satu. Syarat korespondensi 1-1 bisa terjadi itu n domain sama dengan n kodomain. N simbolnya apa? Banyaknya anggota. Jadi banyaknya anggota domain sama dengan banyaknya anggota kodomain. Lalu ini menentukan banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin terjadi adalah itu n faktorial. N tadi banyaknya anggota, bisa banyaknya anggota domain, bisa banyaknya anggota kodomain, sama saja. Kita lihat diagram panah berikut ini, himpunan A dan himpunan B. Ini fungsinya dari A ke B, panahnya dari A ke B. Anggota A di sini 1, 2, 3, anggota B, P, Q, R. A itu domain, B kodomain. NA-nya ada 3.
NB-nya ini ada 3. NA sama dengan NB. Kita lihat apakah domain habis dipasangkan tepat 1. Nah, ini semua anggota habis dipasangkan tepat 1, tidak ada yang double. Kodomain juga begitu. Semuanya anggota habis dipasangkan tepat 1. Nah, ini yang dinamakan korespondensi 1-1. Syaratnya juga sudah terpenuhi. Banyaknya anggota domain sama dengan banyaknya anggota kodomain. Contohnya ada 2 himpunan C dan D. C itu adalah himpunan huruf vokal. Yang D himpunan bilangan prima kurang dari 12. Tentukan banyaknya koresponden 1-1 dari himpunan C ke D. Yang B itu D ke C. Kita jawab. C dulu, ini kita sebutkan anggotanya. Huruf vokal itu apa saja? A, I, U, E, O. Himpunan D, bilangan prima kurang dari 12. Bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi oleh bilangan itu sendiri. Mulai dari 2, 3, 5, 7, ini kurang dari 12, berarti sampai 11 saja. Kenapa 4 itu bukan bilangan prima? Karena 4 itu tidak hanya habis dibagi oleh 4 itu sendiri, tapi juga habis dibagi oleh 2. Jadi 4 bukan bilangan prima. Kenapa 6 bukan bilangan prima? Karena 6 tidak hanya habis dibagi oleh 6 itu sendiri, tapi juga habis dibagi oleh 2 dan 3. Jadi 6 bukan bilangan prima. Ini ya, kita tentukan banyaknya anggota C, NC, ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya anggota D, 1, 2, 3, 4, 5. Juga ada 5. Karena ini NC sama dengan ND, berarti nanti bisa terjadi korespondensi 1-1. Kita jawab yang A. Korespondensi 1-1-nya dari C ke D. Nah, ini yang sebagai domain itu C, kodomainnya D. NC tadi 5, ND 5. Jadi ini ya, NC sama dengan ND. Hasilnya 5. Jadi banyaknya koresponden 1-1 dari C ke D adalah rumusnya tadi N faktorial. N-nya mana? N-nya itu ya boleh N domain, boleh N kodomain. N-nya ini 5. 5 faktorial. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita kalikan bilangan mundur dari 5. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 5 kali 4 itu 20. 20 kali 3 60. 60 kali 2 120 kali 1 120. Jadi banyaknya koresponden 1-1 dari C ke D adalah 120. Terus yang B dari D ke C. Ini juga sama hasilnya. Nanti banyaknya koresponden 1-1 dari D ke C juga sama. Nanti N faktorial. NC sama dengan ND. Itu 5 faktorial. Hasilnya 120.